Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Dan lebih khusus lagi, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Maka kajian ini lebih kita khususkan untuk tarhib Ramadan. Tarhib pakai hak ya, yaitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau pakai hak itu mengancam ya, atau menakut-nakuti. Tarhib, nah itu nggak boleh. Kita tarhib, marhaban. Kita mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan usia kita sampai dipertemukan bulan Ramadan. Sejauh mana kesiapan kita, terutama dalam hal iman dan amal kita. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, saya ingin menyampaikan sebuah hadits yang sahih yang diceritakan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabi mulia yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah dapat tiket ya masuk surga. Ada 10 sahabat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Salah satunya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau menyaksikan suatu saat ada 2 orang yang datang ke Madinah dari suku Bali. Balinya di Saudi sana ya, bukan Bali Indonesia. Suku Bali yang ada di utara, wilayah bagian utara Saudi Arabia. Tidak disebutkan nama masing-masing 2 orang ini ya. Kalau bisa kita sebut si A dan si B. Datang ke Madinah masuk Islam, dan dua-duanya semangat dalam berislam. Tapi kalau dibandingkan antara si A dan si B ini, si A lebih semangat dalam berislam, dan si B ini lebih kurang sedikit semangatnya. Waktu pun berlalu beberapa tahun, dan pada saat tiba kesempatan
untuk berjihad fi sabilillah. Dua-duanya berperang. Dan yang meninggal terlebih dahulu si A, mati syahid. Si B selamat pulang ke rumah. Nah, kemudian beberapa saat berikutnya, 1 tahun berikutnya, si B wafat, meninggal dunia, tetapi tidak di medan perang. Meninggalnya karena sakit. Jadi wafatnya berada di atas tempat tidur. Nah, setelah wafatnya si B inilah Thalha bin Ubaidillah bermimpi dalam tidurnya, seolah-olah berada di taman yang sangat indah, di depan istana yang sangat bagus, luar biasa. Tiba-tiba ada yang memanggil dari dalam istana dan mempersilahkan kepada si B untuk masuk ke istana itu terlebih dahulu. Dan baru beberapa lama kemudian si A dipersilahkan masuk. Ketika Thalha bin Ubaidillah minta izin mau masuk, dikatakan stop, belum waktunya kamu masuk ke tempat ini. Akhirnya setelah kejadian itu, dalam mimpinya Thalha bin Ubaidillah terbangun dari tidurnya dan berpikir tentang kejadian yang baru saja dilihat dalam mimpinya, dibanding-bandingkan dengan fakta kenyataan antara si A dan si B. Dia heran, kenapa si B yang tidak mati syahid dan amalnya lebih sedikit terlihatnya dalam pandangan manusia, masuk surga lebih dulu daripada si A yang mati syahid. Dia tanya kepada para sahabat yang lain, mereka tidak ada yang menjawab, tidak tahu takwil mimpi itu. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau katakan, atajabuna, apa yang membuat kalian takjub, yang membuat kalian bingung? Mereka menceritakan begini-begini. Maka beliau katakan, tidak perlu heran, karena usia yang Allah Ta'ala berikan kepada si B itu 1 tahun lebih panjang daripada usia si A. Di selisih 1 tahun itulah dia mendapatkan 1 puasa Ramadan, dan dia melaksanakan sholat sekian banyak sujud yang dia lakukan. Tinggal kita hitung ya, kira-kira berapa kali sholat yang bisa dia lakukan. Kalau 5 kali sehari saja, kali 360 hari dalam 1 kalender hijriah itu 360 hari, berapa silakan dihitung. Itu kalau 5 kali saja. Belum lagi kalau sholatnya berjamaah, tinggal dikalikan 27 kali 5 tadi kali 360. Belum lagi ini di tanah haram, di Masjid Nabawi itu 1000 selisihnya 1 kali sholat di sana. Belum lagi di Mekah, di Masjidil Haram itu 100.000 selisih sholatnya 1 kali. Wah, nggak terhitung. Maka kata Rasulullah, jarak antara keduanya, antara si A dan si B ini, antara langit dan bumi. Si B seperti langit dan si A ini seperti bumi. Nah, jamaah sekalian, ini hadis yang sahih ya, riwayat daripada Ibnu Majah dan Imam Ahmad, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran
bahwa di antara nikmat Allah Ta'ala yang besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat waktu, usia, umur. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Sebaliknya, wasu'un nas, buruk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya tapi buruk amalnya. Nah, kita tidak ingin yang kedua ya, kita ingin yang pertama. Betapa banyak saudara kita, famili, sahabat yang lebih dulu wafat meninggal dunia sebelum dipertemukan dengan Ramadan ini. Dan kita pun juga tidak ada jaminan apakah usia kita sampai pada beberapa hari ke depan masuk Ramadan atau mungkin tidak sampai, Allahu a'lam. Tapi kita optimis, mudah-mudahan kita semuanya sampai. Yang kedua, di samping usia panjang, di sini yang membedakan adalah niat. Nah, ini yang penting ya. Niat dari si B ini, ketika dia berangkat jihad fisabilillah, niatnya mati syahid. Tetapi karena belum waktunya, ya memang dia tidak mati di medan perang. Nah, nanti di dalam pembahasan ada hadis yang kita sampaikan. Man sa'ala Allah syahadata bisidqin balagha Allah manzilata syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang memohon kepada Allah mati syahid ya, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diantarkan pada posisi syuhada walaupun dia meninggalnya di atas tempat tidurnya. Nah, si B ini sudah niat mati syahid fisabilillah, tapi belum ditakdirkan dia masih bisa pulang beraktivitas beribadah kembali, maka di samping dia sudah dapat pahala syuhada, dia sholat sekian banyak, dia dapat puasa Ramadan, dapat sekian banyak kesempatan untuk beribadah. Nah, itulah kemuliaan si B ini seperti langit dan kemuliaan si A seperti bumi. Kurang lebih seperti itu ya, dari kisah mimpi Thalhah bin Ubaidillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Qudamah al-Maqdisi memberikan hikmah ya kepada kita. Salah satu a'mal la tadkhulul mawazin yaumil qiyamah li'azamiha. Ada 3 amal yang tidak mampu ditimbang pada hari kiamat karena keagungannya, karena besarnya nikmat atau pahala yang didapatkan oleh 3 amal ini. Yang pertama adalah al-afwu, memberi maaf kepada orang lain, terutama yang mendoliminya saat di dunia. Surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, yang berbuat baik, maka pahalanya ditanggung, dijamin oleh Allah Ta'ala, tidak ada batasnya. Yang kedua as-sabr, bersabar. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhilah pahala orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan, unlimited, tidak ada batasnya. Yang ketiga as-siyam, ini disebutkan dalam hadits qudsi. Biasanya saat momentum puasa Ramadan banyak sekali para ustadz kita yang menyampaikan hadits qudsi ini, yang potongannya kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Setiap amal manusia miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milik Allah. Wa ana ajizi bihi, dan Allah lah yang memberikan balasan kepada orang ini.
Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara tafsir hadis ini yang paling menarik menurut saya yaitu tafsir dari Sufyan ibnu Uyainah, bahwa nanti pada saat di akhirat masing-masing manusia itu membawa dosanya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dosanya satu kresek, ada yang membawa satu karung dipanggul dosanya, bahkan ada dosa yang dipikul satu kampung dipikul dosanya. Masing-masing membawa konsekuensi akibat dosanya. Maka satu dosa itu dihapus dengan satu kesalahan, mohon maaf, satu amal kebaikan. Satu kesalahan, satu dosa dihapus dengan satu amal kebaikan yang dilakukan di dunia. Dikomparasikan ya, satu dosa kafaratnya satu kesalahan, terus begitu ya. Ketika orang ini amal-amal kebaikan yang mau ditutup menjadi kafarat untuk amal keburukan itu sudah habis, sementara amal-amal keburukan yang masih tersisa banyak, maka saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk mendatangkan pahala puasa. Maka didatangkanlah pahala puasa. Sebelumnya disimpan dulu, kemudian didatangkan pahala puasa. Maka sebanyak apapun dosa-dosa kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia ini, amalan dan pahala puasa yang tersimpan ini menjadi kafarat, penghapus dari sekian banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan di dunia. Itulah makna illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik Allah dan Allah lah yang memberikan balasan kepadanya. Jadi orang ini amal-amal keburukannya dihapus oleh pahala puasanya. Sehingga apa setelah itu? Ada penyuruh untuk mempersilahkan orang ini masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu khusus untuk ahlus shaum, orang yang rajin puasa. Orang yang disebut rajin itu kan berarti bukan hanya puasa Ramadan ya. Kalau orang yang hanya berpuasa Ramadan bukan disebut orang yang rajin ya. Semuanya sudah melaksanakan. Orang yang rajin puasa berarti di samping puasa Ramadan dia ikuti dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Nah itulah fadilah yang luar biasa yang Allah Ta'ala siapkan untuk ahlus shaum yang rajin berpuasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama memberikan gambaran, ilustrasi dalam berbagai macam versi bahwa Rajab itu adalah bulan menanam, Syahrul Az-Zar'. Sedangkan Sya'ban adalah Syahrul Saqiz Zar', bulan menyiram atau menyemai tumbuhan benih yang telah ditanam pada bulan Rajab. Wa Ramadan Syahrul Hasad, Ramadan ini bulan memanen. Barang siapa yang tidak menanam benih ketaatan di bulan Rajab dan tidak menyiramnya dengan sumber air di bulan Sya'ban, bagaimana dia akan bisa memanen rahmat pada bulan Ramadan? Nah, itu logika dalam bidang pertanian. Kalau kita ingin memanen harus menanam. Kapan nanamnya? Bulan Rajab kemarin. Nah, sayangnya sudah lewat ya. Kita ibarat
orang yang ketinggalan informasi ya harus mencari cara supaya nanamnya cepat dan kita semai, kemudian kita panen di Ramadan. Insya Allah tidak ada kata terlambat. Tetap ya kita usahakan. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini selalu berkesinambungan. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, mendapatkan rahmat ampunan, maka kita persiapannya sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketidaksiapan yang berbuah pahit. Ada sebuah analog pelajaran yang bisa kita ambil dari surah At-Taubah ayat ke-46 ini. Ini cerita tentang perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini perang yang sangat sulit, yang disebut Yaumul Asrah, hari yang sangat sulit. Kaum muslimin di Madinah saat itu dalam kondisi paceklik. Kurma-kurma masih belum berbuah ya, tapi menjelang panen. Jadi posisinya paceklik. Jarak antara Madinah dan Tabuk ini sekitar 300 km ke arah utara. Mungkin Malang Solo ya, pokoknya jauh. Nah, kemudian musuh yang dihadapi berat melawan pasukan Romawi. Sebelumnya ada perang Mu'tah. Kaum muslimin insyaallah ya, situ dapat kemenangan, 3 orang panglima gugur. Nah, ini perang Tabuk yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Berat sekali ya. Nah, saat itu ada orang-orang munafik yang biasa mereka tidak bergabung dengan pasukan muslim ya. Mereka hanya bisa pencitraan, melakukan pura-pura saja. Mereka pura-pura ikut perang padahal mereka hanya berkemping di luar Madinah, nggak ikut perang sana. Tabuk karena jauh dan ya berangkatnya 15 hari. Kemudian stay di sana itu 20 hari dan pulangnya 15 hari. Berapa itu? 55 hari. 15 30 tambah 20 yaitu 50 ya, 50 hari. Itu biasa meninggalkan keluarga sekian lama ya. Nah, cerita yang disampaikan di ayat ini, orang-orang munafik ini memang gak niat untuk berangkat perang. Walau aradul khuruj la'atu lahu uddah. Dan jika mereka betul-betul niat berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Walakin karihallahu bi'athahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Wakilah, dan dikatakan uqud ma'al qaidin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal sudah. Allah tidak memerlukan partisipasi kalian karena mereka sudah nggak punya niat. Nah, ini konteks peperangan secara fisik ya. Dan Ramadan ini perang non fisik, perang untuk ibaratnya mujahadatun nafs, perang melawan hawa nafsu. Ya, ada korelasi di sini. Kata Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, guru besar Fakultas Syariah Universitas Qasim Saudi Arabia, ini mengambil clue ataupun kata kunci ya. Beliau mengatakan begini, sebelum datangnya bulan Ramadan, maka sebaiknya setiap muslim lebih mentadaburi, menghayati ayat ini, yaitu yang sudah kita bacakan, walau aradul khuruj la'atu lahu, seandainya mereka betul-betul siap akan mempersiapkan diri. Nah, di antara persiapan yang paling baik dari seorang hamba untuk memasuki bulan suci adalah ini, saya kasih warna merah ini, membersihkan hati dari segala dosa. Dan ini merupakan hak Allah atas hambanya.
dan dari segala kebencian dan kedengkian yang terjadi di antara sesama manusia. Jika tidak, coba kita perhatikan diksi ya, narasi ini. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi pada diri seorang hamba yang dimaksudkan pada akhir ayat ini. Walakin karihallahum bi'atham, Allah enggak suka dengan keberangkatan mereka, dan sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya seseorang dari hambanya. Nah, ini hukum timbal balik ya. Kalau kita malas-malasan dalam ibadah, ya memang malas betulan. Tapi kalau kita berusaha semangat, Allah kasih semangat dengan yang lebih. Misalnya saat azan ya, dan ada panggilan sholat berjamaah, hujannya biasa, rintik-rintik saja ya. Hujannya ya kalau tanpa payung bisa lah ke masjid. Tapi karena kalau kita sudah males, maka hujan sebagai alasan. Kan ada rukhsah, ada keringanan kalau hujan. Padahal hujannya hanya ya rintik-rintik saja. Nah, maka ditambah kemalasannya oleh Allah Ta'ala. Di surat As-Saff Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika orang Bani Israel itu sesat, maka Allah menyesatkan mereka. Nah, itu pilihannya. Mereka sesat, Allah menambah kesesatan mereka. Tapi kebalikannya, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang berusaha untuk meraih petunjuk, menjemput hidayah, maka apa? Zadahum huda. Allah menambah petunjuk itu, menambah semangatnya. Seperti tadi, wis nggak apa-apa, hujan rintik-rintik, semangat. Allah menambah semangatnya. Wa atahum taqwahum, dan memberikan ketakwaan kepada mereka. Jadi itu hukumnya kembali ke kita. Pilihan itu ada pada kita. Kita mau datang Ramadan beberapa hari, mau semangat apa enggak, mau persiapan atau tidak, itu kembali ke kita. Kalau kita punya niat, punya keseriusan, Allah kasih semangat itu. Tapi kalau malas-malasan, ya sudah, Allah sesatkan seperti Bani Israel tadi ya. Nah, kita nggak ingin begitu. Jika Anda dihalangi untuk melakukan ketaatan, maka tetaplah Anda di atas ketaatan itu, walau dalam ketakutan daripada Anda termasuk orang-orang yang dicampakkan oleh Allah dan dilemahkan olehnya dari ketaatan, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik yang dilemahkan keinginan mereka untuk keluar di jalan jihad fisabilillah. Jadi kembalinya ke kita. Pilihan itu ada pada kita untuk menjemput kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita mengecek kesiapan iman kita masing-masing ya. Tadi kan judulnya, sudah siapkah iman dan amal kita? Kenapa iman ini disebut lebih dahulu? Karena jadi sudah dibacakan ya ayat-ayat tentang masalah puasa, Al-Baqarah 183. Allah memanggil dengan panggilan istimewa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Insyaallah sama-sama sudah kita hafal ayat ini ya. Ada 3 kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama iman, yang kedua siyam, yang ketiga tattaqun atau takwa. Nah, 3 kata ini saling terkait. Iman ini meliputi 3 dimensi. Al-iqrar fil qalbi, meyakini dalam hati, at-tasdiq bil qalbi, yang meyakini dalam hati, wal iqrar bil lisan,
menyampaikan dengan lisan, dan wal amalu bil jawarih, melaksanakan dengan fisik. Nah, itu 3 dimensi iman. Kemudian yang utama adalah hati ya. Iman itu intinya yang paling utama, yang sangat dominan adalah hatinya. Orang munafik, tadi kembali ke kasus munafikin, itu secara zahir mereka muslim, mereka juga sholat, mereka juga performanya muslim, tetapi hatinya kafir. Jadi kaitannya dengan iman. Imannya enggak hanya seolah-olah zahir saja, jadi muslim saja, tetapi tidak mukmin. Itu bedanya ya. Apa bedanya mukmin dan muslim? Kata para ulama, setiap mukmin pasti muslim, tetapi tidak kebalikannya. Tidak setiap muslim itu mukmin. Buktinya apa? Banyak muslim KTP saja. Banyak muslim yang hanya KTP saja. Tidak ada prakteknya. Dari penelitian walaupun agak lama di Indonesia ya, itu orang-orang muslim KTP ketika disurvei yang sholat ya, itu lumayan bagus, 63%. Tetapi dari yang sekian yang rutin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu mungkin hanya sekitar 40%. Nah, dari yang sekian itu mungkin lebih kurang ya, kurang. Nah, yang rutin rajin ke masjid 5 waktu itu hanya 2% saja. Nah, itu PR bagi kita semuanya ya. Kemudian yang berikutnya siap. Kenapa terkait dengan iman? Ini juga perbuatan ibadah yang rahasia. Jadi ibadah yang tidak nampak secara zahir, sehingga potensi keikhlasannya itu sebenarnya besar. Kemudian takwa itu kaitannya juga dengan hati. Allah melihat hati kita, takwa kita ya, tidak melihat pada penampilan fisik semata-mata. Nah, ini pentingnya iman dalam hal terutama untuk kesiapan puasa. Tanpa iman, puasa hanya jadi ritual lapar dan dahaga. Nanti kita sebutkan hadisnya. Sehingga apa yang diperlukan? Ini tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ramadan adalah bulan suci. Bagaimana air yang suci bisa masuk ke wadah yang kotor? Kalaupun kita ingin meminum dari air yang segar, maka harus dibersihkan dulu kotoran yang ada di gelas ini. Itu namanya takhliyah, pembersihan. Kemudian habis itu kita tuangkan air yang jernih, itu namanya tahliyah, menghiasi diri. Nah, itu inti daripada tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan, takhliyah dan tahliyah, yaitu menghiasi diri, membersihkan dari akhlak yang kotor, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu mari kita bertaubat nasuha, bertobat yang sesungguhnya sebelum hilal datang. Lepaskan rasa dendam, iri dan dengki kepada sesama muslim, karena hambatan-hambatan sosial inilah yang menjadi penghambat diterimanya ibadah-ibadah ritual kita. Ada hadis yang saya nggak disebutkan di sini, ada di hadis lain disebutkan ada 3 golongan yang pahala sholatnya itu tidak terangkat ke langit. Hati-hati ya dengan 3 golongan yang tidak terangkat pahalanya, pahala sholatnya ke langit itu. Siapa mereka? Yang pertama yaitu orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, dia seorang istri yang bermalam dan suaminya dalam keadaan marah. Yang ketiga, akhwani mutasorimani, yaitu dua orang yang berseteru, tidak saling tegur sapa.
saling bermusuhan. Nah, hati-hati ya. Ini persoalan sosial berdampak kepada ibadah ritual. Kita masuk puasa juga begitu, dikelirkan dulu sehingga saling memaafkan. Itu bagus, tradisi yang bagus, walaupun secara tekstual hadis tidak ada perintahnya, tetapi secara eksplisit yang tersirat kita harus saling ridho kepada sesama. Yang kedua adalah niat yang lurus. Banyak orang berpuasa karena tradisi atau ikut-ikutan. Kita harus menggeser niat menjadi imanan wahtisaban, iman dan mengharap ridho Allah. Yang ketiga, membangun kerinduan. Para sahabat Nabi dulu biasa berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apakah kita merasa senang atau justru merasa terbebani dengan kedatangannya? Apalagi ngapunten ya, barangkali ada sebagian di antara kita yang usahanya terkait dengan makanan basah, makanan siap saji yang itu harus dikonsumsi segera. Kadang-kadang dengan masuknya Ramadan itu agak bersedih ya. Nah, karena misalnya warungnya harus tutup pada saat pagi siang, walaupun dipersilakan buka sebelum berbuka. Dan Allah yang menjamin rezeki ya belum tentu ketika orang ini buka warungnya selama 12 jam pada di luar Ramadan, rezekinya lebih banyak daripada warungnya dibuka di bulan Ramadan hanya 6 jam saja atau mungkin 3 jam saja. Belum tentu lebih sedikit loh rezekinya. Allah yang memberikan jaminan rezeki, nggak perlu khawatir. Toh nanti ada alternatif ya, kalaupun tidak makan di tempat mungkin bisa dibungkus, mungkin banyak pesanan untuk berbuka bersama, sahur bersama. Allah yang memberikan rezeki, nggak usah khawatir dengan datangnya Ramadan. Nah, inilah kita tadi punya pilihan ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan pilihan kepada manusia, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Silahkan kita mau masuk bulan Ramadan ini, mau sukses atau gagal, itu pilihan ada pada kita masing-masing. Kalau kita ingin sukses, ya resepnya hadis yang sangat populer ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tetapi kalau orang ini mengabaikan peluang-peluang yang sudah tersedia, maka jangan-jangan terkena dari ancaman di hadis ini. Ini biasanya banyak diceritakan oleh para penceramah ya. Ketika satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya. Mimbar beliau ada 3 tingkat ya. Beliau saat tingkat pertama mengatakan amin, tingkat kedua amin, tingkat ketiga amin. Nah, para sahabat heran kenapa beliau mengaminkan 3 kali. Ternyata ada malaikat Jibril yang memberikan 3 statement, 3 kalimat, semuanya diaminkan oleh beliau. Yaitu statement pertama, orang yang masih menemukan kedua orang tuanya hidup tapi gak berbuat baik, maka dia rugi ya, dia mendapatkan kerugian, maka diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian orang yang masuk ya, saya singkat ya, yang ketiga ini orang yang masuk Ramadan summa insalakha qabla an yughfar. Dia masuk Ramadan, kemudian Ramadan pergi sebelum diampuni dosa-dosanya. Itu orang yang sangat rugi. Kalau di bulan Ramadan kita tidak mendapat ampunan, terus di bulan mana lagi? Kalau di bulan Ramadan orang ini bermalas-malasan, terus mau semangat di bulan apa lagi? Nah, itulah pertanyaan kembali ke kita. Yang berikutnya yaitu memperkuat kesiapan amal kita. Iman itu ibarat mesinnya, amal adalah kendaraannya. Apa saja harus kita siapkan ini poin-poinnya ya.
walaupun fisiknya kendaraan itu bagus, kalau mesinnya ya mesin yang tidak pernah diservis, yang tidak pernah dipersiapkan, ya bobrok, ya akan macet di tengah jalan. Jadi ya harus seimbang. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, fikih Ramadan. Jadi ilmu sebelum amal. Banyak yang puasa bertahun-tahun tapi tidak tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kita harus belajar lagi apa itu rukun puasa, apa itu adab puasa, dan apa yang merusak pahala. Ada ghibah, dusta, marah, dan lain-lain. Itu perlu kita terus kaji ya. Sekarang sudah banyak sarana prasarana untuk menambah hasanah keilmuan di bidang fikih Ramadan. Yang kedua, targeting, manajemen ibadah. Jangan biarkan Ramadan mengalir begitu saja. Buat target spesifik. Biasanya tilawah. Ramadan adalah syahrul Quran. Berapa juz yang akan kita baca, kita selesaikan? Misalnya 1 juz per hari berarti 1 kali khatam. 2 juz 1 hari berarti 2 kali khatam. Dan begitu pula selanjutnya ya. Dan itu harus kita latih di bulan Sya'ban ini khususnya. Kemudian sedekah. Siapkan anggaran sedekah harian meski hanya 2.000 atau sepiring takjil saja, nggak masalah. Yang penting ikhlas dan sesuai kemampuan kita. Lebih baik sedikit tapi ikhlas daripada banyak tapi riya. Yang lebih afdol banyak tapi ikhlas ya, itu pilihan yang paling utama. Tapi kalau tidak bisa sedikit, dan terutama sedekah pagi ya. Jadi sediakan umplung di rumah dari bekas snack atau apa ya, silakan dilubangi, kemudian taruh di lemari atau di ruang tamu. Habis azan subuh pas, silakan masukkan uang yang ada di dompet, terserah sesuai kelonggaran kita, masuk ke situ. Kalau bapak-bapak bisa dibagi 2, sebagian masuk situ, sebagian dibawa ke kotak masjid untuk dimasukkan pada saat jamaah subuh. Kalau ibu-ibu masuk ke situ ya, karena biasanya tidak ke masjid, sebagian ada juga ibu yang semangat ya, silahkan. Nanti kalau terkumpul umplungnya 1 bulan atau berapa dihitung, kemudian diinfakkan ke Palestina ya, di rekening dititipkan teman-teman, juga boleh ditransfer, silahkan dihitung untuk diinfakkan ke saudara kita di Palestina atau di Aceh, Sumatera yang mendapatkan musibah, silahkan, itu teknis ya. Jadi itu kalau kita biasakan, maka kita mendapat doa malaikat. Setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa baik, yang 1 buruk. Kata malaikat yang berdoa kebaikan, Allahumma a'ti munfiqan kholafan, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak kebaikan pagi ini. Malaikat yang berdoa buruk mengatakan, Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah berikanlah kerusakan, kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Dan doa malaikat mustajab karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, silakan kita mau milih doa baik malaikat atau doa buruk. Nah, itu pilihan ada pada kita ya. Nah, maka itu perlu pembiasaan. Kemudian berikutnya sholat malam. Tekadkan untuk tidak boleh bolos tarawehnya dan witirnya, sehingga latihannya di bulan Sya'ban. Ibarat atlet, Sya'ban adalah pemanasan. Mulailah mencicil puasa sunnah dan bangun malam agar saat 1 Ramadan tubuh tidak kaget. Ibarat orang mau renang ya, sudah lama tidak renang, tidak pakai pemanasan, langsung nyemplung ke kolam renang, kira-kira bisa kram nantinya ya, nggak bisa gerak nanti ya, itu bahaya. Nah, maka ini perlu ya, ibu-ibu barangkali punya hutang puasa di Ramadan yang lalu, segera dibayar hutang puasanya. Walaupun nanti juga boleh, tapi jangan ditunda-tunda ya. Baik, berikutnya ada 5 ikhtiar usaha untuk menggapai Ramadan sukses sepenuh hati. Yang pertama, ikhtiarnya adalah gembira dan niat ikhlas sepenuh hati. Tadi sudah kita tekankan,
untuk menyambut gembira datangnya Ramadan, itu adalah bukti ketakwaan kita. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi kita itu harus suka ya dengan syiar-syiar kebaikan. Syiar pengajian, syiar untuk taklim ya, syiar untuk hal-hal yang baik, itu suka, itu tanda ketakwaan dalam hati kita, menyukai syiar-syiar kebaikan. Kemudian Umar bin Khattab dulu menyambut Ramadan dengan berucap marhaban bi mutahhiri dzunubina. Selamat datang, marhaban kepada bulan pembersih dosa-dosa kami. Nah, kemudian adakah alasan tidak bahagia menyambutnya? Ya, jawabannya tidak ada. Karena Ramadan ini bisa menjadi kafarat. Dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dulu, dengan masuk Ramadan tadi sudah kita sebutkan hadisnya, maka akan terhapus. Dan bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan di sana. Di antaranya pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa bermakna secara hakiki, memang betul-betul dibuka, atau makna secara kiasan, maknawi, yaitu dimudahkan kita melakukan kebaikan, yang dengan kebaikan itulah kita dimudahkan untuk masuk ke surga. Juga keikhlasan hanya mengharap pahala dari Allah. Hadis sudah kita bacakan tadi. Nah, kemudian tentang hadis qudsi jadi sudah kita singgung ya, setiap anak amal manusia miliknya kecuali puasa, sudah kita sebutkan. Nah, kemudian kalau kita rangkum ya, puasa ini memiliki banyak sekali fadilah, keutamaan. Ada ampunan, maghfirah dari Allah Ta'ala. Kemudian Ramadan ini adalah bulan spesial, bulan yang khusus. Ada balasan spesial untuk orang yang puasa, hadisnya sudah kita sebutkan. Kemudian ada kegembiraan, lisa'imi farhatani. Orang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan saat menghadapi saat berbuka puasa. Luar biasa, walaupun sederhana, tapi kegembiraannya luar biasa. Apalagi kalau buka puasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, kita semuanya diberikan kesempatan untuk berbuka puasa di Haramain, insya Allah. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Kemudian apresiasi bau mulut. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Jadi jangan disengaja untuk di hadapan manusia dengan bernafas tanpa adab. Nah, bukan begitu ya. Allah yang berbeda dengan kita ya. Jadi luar biasa mulianya di sisi Allah. Kemudian puasa ini menjadi pembela, pengacara di akhirat. As-saumu wal Qur'an yusyafi'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan memberi syafaat, membela kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi kita dibela oleh puasa yang pernah kita lakukan di dunia. Ikhtiar kedua, memahami SOP, standar operasional prosedurnya dan aturan fikihnya. Jadi fikih Ramadan ya, urgensi ilmu sebelum kita beramal. Karena orang yang berilmu ini disebut orang yang faqih, yang faham. Kata Rasulullah, faqihun wahid asyadu ala syaitan min alfi abid. Orang yang faqih, yang alim satu saja, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang rajin ibadah. Kenapa? Karena orang yang satu ini faham tentang hukum Allah. Kalau dia ibadah juga faham dasar hukumnya, dalilnya tahu, sehingga dia betul-betul bisa memahami dalam melaksanakan. Nah, orang yang rajin ibadah saja tanpa ilmu, nah itu biasa saja, tidak ditakuti oleh setan. Dipelajari dengan baik supaya tidak keliru ya. Nanti harus konsultasi kepada dokter yang ahli dalam bidang kesehatan, tidak ijtihad pribadi. Ada orang yang hamil
khawatir kepada fisiknya, ada yang khawatir kepada janinnya. Itu berbeda perlakuannya. Kemudian yang menyusui juga seperti apa? Apakah cukup dia mengganti qadha saja, ataukah mengganti dan fidyah, ataukah cukup fidyah saja? Itu ada perbedaan atau ada hal-hal yang perlu untuk dipelajari. Kemudian bagaimana menjalankan, ini zaman dulu ya, sudah kita lewati, bagaimana penggunaan vaksin suntikan saat puasa. Kemudian apakah harus mengulang witir saat tahajud di tengah malam, nah, dan lain-lain ya. Ini perlu ilmunya supaya kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar ketiga, menjaga kualitas puasa kita. Ini contohnya tentang menggapai keberkahan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi sahur ini waktu yang mulia. Di sana ada kekuatan ibadah, ada rahmat kebaikan, terhindar penyakit dan akhlak buruk, ada pahala sunnah. Kemudian juga menjawab adzan sunnah dan sholat fajar. Itu satu rangkaian waktu sepertiga malam terakhir ya. Jadi kalau kita sahur, walaupun hanya seteguk air putih atau kurma, yang penting sahur, tidak meninggalkan sahur ya, karena di situ ada keberkahan. Dan menghindari diskon pahala atau pengurangan pahala puasa. Ini hadis yang saya sampaikan tadi ya, rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', yang tidak mendapat imbalan puasanya kecuali lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar, dan boleh jadi betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapat apa-apa selain begadang ya, karena dia ada unsur ujubnya, ada unsur riyaknya dan lain-lain, sehingga ada dusta, ada emosi, kesia-siaan, ada hibah, ada kemaksiatan. Ini bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ini contoh jebakan-jebakan penghambat diterimanya pahala ya. Seringkali amal kita bocor karena hal-hal sepele. Misalnya budaya konsumerisme ya. Ramadan jadi bulan pesta makan saat berbuka, padahal esensinya adalah menahan diri ya. Yang kedua, layar smartphone ini waktu habis untuk scrolling media sosial daripada tilawah. Bisa jadi satu dan dua ini digabung ya, ngapunten ya bagi kaum hawa, ibu-ibu yang suka belanja di mall online ya. Itu lupa waktu. Kalau seseorang ya tilawah 1 juz 1 jam itu nggak kuat, sudah ngantuk, nggak kuat. Tapi kalau buka smartphone ya, handphonenya itu untuk mencari barang-barang ya, diskon-diskon itu, jangankan 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak terasa. Kalau tawaf di mall kan capek ya. Apalagi bulan puasa, banyak minuman atau makanan yang dia kepingin nanti ya. Tapi kalau tawafnya lewat jari-jari di smartphone ini nggak terasa. Scroll-scroll, cari-cari barang-barang yang murah. Oh ternyata sudah zuhur. Oh ternyata sudah asar. Oh sudah hampir maghrib, belum menyiapkan takjilnya untuk suaminya, anak-anaknya. Wah, waktu hilang ya, percuma. Nah kemudian jangan tidur berlebihan ya. Menggunakan dalil naumu shaim ibadah, ini derajatnya dhaif ya, lemah. Nah, ini nggak boleh digunakan. Kalau misalnya pertanyaannya yang ini sebagai pengingat ya bagi kita semuanya, tentang apakah ada saat ini ya ulama kontemporer yang istiqomah dalam hal tilawah seperti para salafun saleh ya. Sampai saat ini saya belum pernah mendengarnya di era saat ini. Allahu a'lam apakah masih ada
seperti para ulama kita dulu ya. Tadi saya mengira pertanyaannya begini, seperti Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Beliau kalau di luar Ramadan itu sehari semalam khatam 1 kali. Maksudnya 1 hari 1 malam ya, itu khatam 1 kali. Tapi kalau di dalam Ramadan 1 hari 1 malam itu khatam 2 kali, sehingga 1 bulan itu khatamnya 60 kali. Kalau di luar Ramadan 30 kali. Biasanya ada pertanyaan begini, Ustadz itu logikanya gimana ya? kok bisa gitu loh. Saya juga berpikir begitu. Apakah bisa ya kalau kita membaca ya 1 juz dengan bacaan yang cepat itu ya mungkin waktunya sekitar 20 atau 25 menit ya kalau cepat ya. Tinggal panjenengan kalikan 20 menit kali 30 berapa? Berapa jam? 20 menit kali 30 10 berapa? 10 jam. Nah, 10 jam pada waktu siangnya, nanti malam begitu. Tapi memang kalau komentar saya, ya sudah, itu sudah di luar makom kita. Itu makomnya para wali itu ya. Seperti orang yang dari Banyuwangi ke Surabaya kok seret ya, itu sudah di luar makom, sudah di luar pembahasan kita ya. Artinya ya sudah, itu luar biasa. Pokoknya mereka punya karomah dalam bidang-bidang yang seperti itu. Nah, kalau saat ini Allahu a'lam ya, saya sampai sekarang belum pernah mendengar ada cerita-cerita kawan-kawan dan juga ummahat ya, seorang ibu rumah tangga yang juga sibuk, itu 1 hari 10 juz tilawah Quran, sehingga khatamnya dalam 1 bulan 10 kali. Itu ada orang-orang sini, orang Malang sini, ada tukang becak, Masya Allah, sambil menunggu penumpang tilawah deres ya, sehingga 10 kali khatam tilawah Al-Quran dalam 1 bulan. Ada pegawai negeri sipil ya, pegawai bea cukai yang tentunya tidak longgar waktunya ya, pasti sibuk, itu juga sama 10 kali khatam tilawah Al-Quran. Jadi faktornya sebenarnya bukan soal kesibukan atau kelonggaran, tapi kembali sebabnya karena semangatnya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran menunggu waktu longgar, menunggu sempat, tapi sempatkanlah, longgarkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jadi ini PR ya, PR kita semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang istiqomah, ini ada materi yang bagus ya. Bagaimana cara kita supaya bisa istiqomah setelah Ramadan ini ya. Nah, ini ya, ini yang menjadi motivasi bahwa istiqomah itu salah satu bukti amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika kita yakin bahwasanya tilawah kita di bulan Ramadan itu makbul, maka harus ada upaya untuk melakukan tilawah juga setelah Ramadan ya. Karena rumus para ulama mengatakan begini ya, inna min jazail hasanah al hasanah ba'daha. Sesungguhnya balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Nah, seperti itu. Ada beranak pinaknya kebaikan. Ini ada berdoa supaya minta istiqomah, sekaligus untuk ibadah-ibadah yang lain ya. Ini bisa kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menyadari keburukan ya, itu
tidak istiqomah itu adalah sebuah keburukan maksudnya ya. Kemudian mengingat hakikat hidup manusia yang sebentar, siapa tahu nanti besok kita meninggal dunia, maka ini kita gunakan kesempatan terakhir mengingat hakikat setiap amal, istiqomah. Kemudian takut amal kita belum diterima atau belum cukup sehingga merasa kurang terus ya. Para sahabat, para generasi kita dulu begitu, walaupun amalnya banyak. Tadi saya cerita ya tentang 10 sahabat yang mendapat berita gembira surga, itu nggak santai-santai Pak. Mereka serius, walaupun sudah dapat dalam tanda kutip ya ada tiket masuk surga, tapi mereka tetap semangat luar biasa dalam beramal. Mengingat banyaknya nikmat Allah ini sebagai wujud rasa syukur. Nah ini juga penting ya, poin ke-7 ini. Bergaul dengan komunitas dan lingkungan yang istiqomah. Jadi ada kelompok kecil, minimal keluarga kita itu kita bentuk memiliki imunitas. Motornya ya suami ini ya sebagai penggeraknya, istri sebagai pendamping, anak-anak dikondisikan sehingga kompak. Keluarga ini kompak, puasa bareng, berbuka bareng, rihlah, wisata bareng, belajar ke pengajian taklim bareng. Oh itu kompak ya. Jadi lingkungan terkecil, komunitas keluarga, di kantor kita juga boleh, teman-teman di lingkungan boleh. Kemudian ikhtiar amal yang konsisten meskipun sedikit. Jadi memang setelah Ramadan tidak seperti semangatnya di Ramadan, tapi jangan menjadi sebuah alasan untuk meninggalkan lebaran, bubaran, lebar semua, jangan ya. Paling tidak ya bekas-bekasnya kita jaga nanti ya. Terus memilih amal sunnah sesuai kemampuan, mengingat kematian dan berharap husnul khotimah. Nah kemudian tentang jadi materi Ramadan banyak ya. Ini saya kutip ya tentang fikih ya, fikih Ramadan. Ibu-ibu ya, bagi yang hamil ataupun menyusui ya. Jadi untuk konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa, wajib qadha dan membayar denda. Jika membatalkan puasa demi orang lain seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja, maka dia mengakhirkan qadha puasanya hingga datang Ramadan lagi tanpa ada udzur. Ini juga demikian. Ini orang yang wajib qadha dan fidyah. Ada dua di sini konsekuensinya. Jadi kalau perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja ya, beda dengan kesehatan untuk dirinya juga. Nah, saat ibu hamil atau menyusui tidak puasa qadha atau fidyah, ini ada 3 pilihan. 1, bayar fidyah saja tanpa qadha. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang kedua, qadha saja tanpa bayar fidyah. Ini pendapat Abu Hanifah. Yang ketiga, qadha dan bayar fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ini dengan catatan apabila memungkinkan ya untuk ada waktu untuk qadha. Kadang-kadang ada ibu atau ya yang beruntun, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, hamil lagi, menyusui lagi. Nah, ini hanya wajib fidyah saja ya. Kalau dia diwajibkan qadha berat, nah, kapan namanya ya? Ini orang yang wajib qadha menunda puasanya tanpa denda. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima atau bersetubuh. Juga perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena khawatir
pada ini yang saya katakan tadi, kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. Jadi ini wajib qadha tanpa denda. Ini wajib denda tanpa qadha, yaitu fidyah tadi, berlaku bagi orang yang lanjut usia tidak mampu berpuasa. Orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh, ia tidak mampu puasa, jadi sakit menahun. Tidak wajib qadha dan juga tidak wajib denda, yaitu bagi siapa? Berlaku bagi orang yang kehilangan akal, orang yang gila, yang permanen, tidak mengalami kesembuhan. Yang dimaksud denda di sini adalah fidyah atau beras 1 mud 6,5 ons makanan pokok daerah setempat, atau diapkan ya 1 kilo lah 1 hari ya, itu lebih aman. Nah, bagaimana cara membayar fidyahnya? Bisa dengan makanan siap santap, makanan pokok juga boleh, atau dikonversi berupa uang boleh. Ini masing-masing ada dasarnya ya, ada dalilnya. Dalam sumber kitab Nurul Autor karangan Asy-Syaukani, Bidatul Mujtahid, Ibnu Rushd dan Fiqh Sunnah Said Sabiq ya. Baik, saya kira itu. Apa tadi yang belum hibah ya? Berdoa supaya tidak hibah. Memang agak berat ya, hibah ini termasuk berat ya. Saya punya materi yang bagus sekali tentang rahasia puasa ya, dari Imam Ghazali, dari terjemahan risalah beliau Asrarus Syiyam. Nah ini materi yang bagus sekali ini ya, rahasia puasa. Nah, jadi orang yang puasa orang yang khusus menahan mata, ada sebuah dasar di sini tentang masalah orang yang menggunjing ini ya, walaupun hadisnya dipertanyakan ini. Jadi ada kisah 2 wanita yang menggunjing. Jadi dia lapar ya, haus, kemudian sampai binasa. Maka keduanya datang kepada Rasul untuk minta diperbolehkan iftar, berbuka. Maka fa'ursila ilaihima qadhan, dikirimkan kepada keduanya wadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qul lahumā, katakan kepada keduanya, qi'a fihi, coba kalian muntahkan apa yang ada di perut kalian, muntahkan. Ma akaltuma, apa yang sudah kalian makan. Faqa'at ahaduhuma nisfahu daman abidun wa lahman waridun. Yang satu memuntahkan, yaitu separuh wadah berupa darah segar ya, daging segar itu keluar. Kemudian yang lain seperti itu sampai penuh wadahnya. Fa'ajaban nas min dalika, orang-orang takjub dengan kondisi itu. Maka Nabi mengatakan, hatani somata, 2 perempuan ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Tadi makan minum kan aslinya halal ya. Keduanya puasa memang, tetapi wa aftara ta'ala ma haram Allah. Keduanya berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah. Riba itu haram. Ini unik, ini kata-kata yang penting ya. Unik, orang yang puasa itu menahan dari yang sebenarnya mubah. Makan minum kan mubah, hanya waktunya dibatasi subuh sampai maghrib. Dia menahan dari makan minum, dari jima, apalagi jima bagi suami istri ini bernilai ibadah. Tapi bagasi yang ditahan. Sementara ada orang-orang yang tidak bisa menahan dari yang diharamkan oleh Allah. Apa? Riba. Riba itu haram, baik itu saat puasa atau saat malam, saat siang atau malam. Tapi ternyata kedua wanita ini berbuka terhadap atau dari apa yang diharamkan Allah.
qa'adat ihdahuma ila al-ukhra, yang satu ya saling duduk, yaktabanin nas, saling berghibah ya kepada manusia. Artinya mereka ngerasani tadi ya, menggunjing. Nah, seperti itu. Jadi berat ya, perlu untuk kita latih supaya tidak dalam kondisi hanya puasa perut tetapi lesan-lesannya tidak dijaga ya. Jadi ini puasa yang khusus ini yang mudah-mudahan bisa kita capai nanti ya, puasa mata, puasa lisan, puasa telinga, anggota tubuh, tidak berlebihan makan, dan juga ada khauf dan roja, ada harapan dan kecemasan. Barakallahu fikum, saya kira cukup ya. Baiklah hadirin hadirat Allah, waktu kita terbatas. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya, dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk berikhtiar mempersiapkan fisik dan batin kita sebelum Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.